Allahu Akbar, Allahu Akbar. Membaca Al-Quran selepas sholat asar yang mengatakan hukumnya makruh itu karena menyerupakan dengan belajarnya orang Yahudi. Imam An-Nawawi mengatakan yang mengatakan demikian faghairu makbulin, tak boleh diterima karena tidak ada dasar yang sharih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bita'ati wa jazarna an maksiyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di akhirat di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama berada di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan jauh minggu-minggu yang lalu. Berapa minggu Ustadz tidak hadir di masjid ini? 2 minggu ya. Rasanya sudah 1 tahun mas. Tahun lepas betul ya. Rasanya sudah 1 tahun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, faslun fil awqati al-mukhtarati lil qiraati. Fasal menjelaskan tentang waktu-waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca di mana tempat molek. Al-Quran dibaca bila-bila masa itu molek. Tetapi ada waktu-waktu tertentu di mana kita afdol atau lebih molek baca Al-Quran di dalamnya. Imam An-Nawawi di dalam kitabnya beliau menjelaskan i'lam anna afdhalal qiraati makana fis sholati. Utama-utamanya membaca Al-Quran itu ya di dalam sholat. Di dalam sholat. Maka di dalam sholat kita, ketika seumpamanya kita membaca suratul Fatihah, sholat kita membaca suratul Fatihah, kemudian selepas membaca suratul Fatihah kita disunatkan untuk membaca surat. Usahakan untuk membaca surat itu rakaat yang pertama itu tidak lebih pendek dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Maknanya bagaimana? Rakaat yang pertama itu suratnya harus lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Meskipun itu panjangnya hanya selisih 1 huruf seumpamanya. Macam mana Ustadz selisihnya 1 huruf? Ini contoh. Di dalam suratul Fatihah, semisal ada orang sholat, dia ini tidak membaca surat selepas suratul Fatihah. Maknanya bagaimana? Maknanya suratul Fatihah itu kan hurufnya subut atau hurufnya itu tetap. Nah, di dalam membaca suratul Fatihah itu ada 1 kalimat, yang kalimat itu boleh kita kurangi daripada hurufnya namun tidak membatalkan sholat kita. Padahal kita tahu ya, kalau suratul Fatihah yang kita seringkali pelajari, kalau 1 huruf saja tidak dibaca maka
batal sholatnya atau tidak sah sholatnya. Ini ada satu huruf yang apabila tidak kita baca itu tetap sah sholatnya. Apa itu? Yaitu kalimat Maliki yaumiddin. Mimnya itu kan panjang, Maliki yaumiddin. Namun itu boleh kita baca dengan tidak panjang, Maliki yaumiddin. Boleh. Maknanya kita mengurangi alif. Nah, seumpama kita sholat itu tidak membaca surat selepas suratul Fatihah, maka di dalam Ashabus Syafi'i para ulama itu menjelaskan, termasuk Imam An-Nawawi itu menjelaskan begini: andaikan kita itu selepas membaca suratul Fatihah, andaikan kita membaca suratul Fatihah, selepas suratul Fatihah kita tidak membaca surat, itu tetap harus ada beza antara rakaat yang pertama dan yang kedua. Maknanya kalau yang pertama kita membaca Maliki yaumiddin, maka rakaat yang kedua bacanya Maliki yaumiddin. Ada selisih satu huruf. Karena rakaat yang pertama harus lebih panjang atau sunnah lebih panjang dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Sekarang kenapa diperbolehkan? Artinya boleh tidak dibaca panjang atau dibaca pendek, itu boleh. Alasannya kenapa? Di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain itu diterangkan bahwa kalau semisal dibaca Maliki yaumiddin panjang, itu maknanya adalah menguasai hari akhir atau hari kiamat. Itu maknanya. Kalau Maliki yaumiddin menguasai hari akhir atau hari kiamat. Kemudian kalau dibaca pendek Maliki yaumiddin tidak panjang, itu maknanya merajai hari akhir. Nah, dengan menguasai dengan merajai itu ada kesamaan, tidak beda maknanya. Namun ada tafsiran ulama, kalau menguasai itu belum tentu merajai, tapi kalau merajai pasti menguasai. Paham ya ini ya? Jadi boleh dibaca Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Kalau dibaca Maliki yaumiddin artinya menguasai hari akhir. Tapi kalau Maliki yaumiddin merajai hari akhir. Alasan ulama itu kalau menguasai belum tentu merajai, tapi kalau merajai pasti menguasai. Nah ini. Nah, kita boleh baca mana? Ya dua-duanya boleh asalkan kita mengerti ilmunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi utama-utamanya membaca Al-Quran itu di dalam sholat. Ya di dalam sholat. Selepas membaca suratul Fatihah, kita membaca surat yang panjang, silahkan. Wa madhabu Syafi'i wa ghairihi. Tetapi membaca surat yang panjang ini jangan hanya ketika kita jadi imam saja lalu baca surat yang panjang, tapi ketika kita sholat sendirian waladhdallin amin Allahu akbar entah baca surat. Maka ada satu pengertian perihal tentang ikhlas di dalam ibadah. Apa sih yang dinamakan ikhlas di dalam ibadah? Ikhlas di dalam ibadah itu apabila kualitas ibadah kita di hadapan orang ramai itu tidak dikurangi kualitasnya apabila kita beribadah berseorangan. Itu tanda ikhlas. Perhatikan, tanda ikhlas dalam suatu ibadah adalah apabila di hadapan orang ramai kualitasnya itu tidak dikurangi apabila kita beribadah berseorangan. Contohnya semisal kita jadi imam. Contoh. Sholat kita selepas baca suratul Fatihah lalu kita baca suratnya surat Al-Baqarah sampai habis misal satu rakaat, contoh. Tapi ketika kita sholat sendirian, jangankan baca surat waladhdallin terus langsung ruku. Oh, maknanya sholatnya ini tidak ikhlas. Karena ada quality yang berbeda antara di hadapan orang ramai dengan quality yang di hadapan orang sikik. Nah ini, kira-kira macam mana kita ini? Kalau sholat, lepas sholat kita masih sempat zikir di masjid.
Tapi kalau sholat kita kat rumah, kira-kira masih sempat zikir apa tidak? Sibuk main handphone Ustadz. Nah ini, kalau macam tuh banyak-banyak sholat saja di masjid, karena termasuk di antara fawaid atau faidah-faidah sholat kita di dalam masjid, boleh mendapati kekhusyuan dan ketenangan. Wa madhabu Syafi'i wa ghairihi. Sementara menurut madhab Syafi'i dan selain daripada madhab Syafi'i, maknanya selain daripada madhab Syafi'i siapa? Ada madhab Hambali, ada madhab Maliki, ada madhab Hanafi. Sepakat antatwil al-qiyami fi sholati afdalu min tatwili sujudi. Panjangnya atau lamanya kita berdiri ketika kita melaksanakan sholat qiyam, lamanya itu lebih afdal dibandingkan dengan lama kita ketika bersujud. Sama-sama rukun tawil, tetapi berlamanya berdiri itu lebih utama dibandingkan dengan lamanya kita sujud. Maknanya begini, dalam membaca Al-Quran, andaikan kita sempat semisal, andaikan kita sempat sujud, ketika kita sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibaca 3 kali. Kemudian kita ini tidak puas. Apa maknanya tidak puas itu? Kurang bacanya. Karena apa? Gerakan-gerakan sholat yang paling nikmat itu ketika apa? Berdiri, ruku, iktidal, atau ketika sujud. Sujud, betul ya? Ketika sujud itu Masya Allah, gerakan dalam sholat yang paling nikmat kita nikmati. Orang yang asalnya ngantuk boleh tidur-tidur. Contohnya mungkin. Nah kalau berdiri tidur jatuh. Orang duduk tidur jatuh. Tapi kalau sujud, oh nikmat dah, mungkin. Maknanya apa? Maknanya itu gerakan sholat kita yang paling nikmat itu adalah ketika sujud. Ketika sujud, ketika kita qiyam berdiri, kepala kita di atas. Kepala kita ini kepala kita, ini adalah bentuk kehormatan seseorang yang tidak boleh diganggu. Orang kalau semisal kita tidak mengenal orang lain, dia pegang tangan kita, mungkin kita masih no problem, tak ada masalah. Orang itu pegang badan kita, mungkin tak ada masalah. Coba kalau orang yang tak kenal dengan kita tiba-tiba pegang kepala kita, marah apa tidak kita? Tentunya marah kita. Orang tidak punya anggota tangan, masih ada kehormatan baginya, disebut dengan manusia. Orang tidak punya tangan, orang tidak punya kaki, masih disebut kehormatannya sebagai manusia. Dia masih boleh jalan dengan menggunakan kursi roda. Tapi kalau semisal ada orang tidak punya kepala dan dia boleh berjalan, kira-kira macam mana? Masih boleh disebut dengan manusia? Maka kehormatan manusia ada pada kepala. Kita punya jasad yang sama, tetapi antara pikiran orang yang sehat dengan pikiran orang yang tidak sehat, tentu kehormatannya berbeda. Kepala kita lindungi. Maka ketika kita qiyam sholat dalam keadaan berdiri, kepala kita di atas. Ketika kita ruku, kepala kita masih tetap di atas. Ketika kita iktidal, maka kepala kita masih di atas. Tapi ketika kita sujud, sebagai bentuk penghambaan seorang hamba, kalau kita adalah makhluk yang lemah, apa yang ada di kepala kita sebagai bentuk penghormatan sebagai manusia, bahkan kita letakkan di tanah. Kita bukan hamba yang punya kuasa, hamba yang lemah, begitulah. Maka usahakan ketika kita sujud dilamakan sikit, entah itu dengan zikirnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau kalau sempat bacalah Al-Quran semisal, tidak mengapa, asal jangan tidur saja. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya sebagai bentuk penghambaan kalau orang itu diberikan oleh Allah berupa nikmat, maka ada yang dinamakan dengan apa? Sujud syukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa ammal qira'atu fi ghairi sholati, adapun membaca Al-Quran selain daripada sholat, afdalnya waktunya bila, fa afdaluha qira'atul laili, maka afdalnya adalah dibaca di waktu malam. Jadi selain daripada sholat, maka utama membaca Al-Quran di waktu malam.
Wan nisful akhiru minal laili afdalu minal awali. Sementara membaca Al-Quran di separuh daripada malam itu lebih utama daripada permulaan malam. Separuh daripada malam itu bila pukul 12 atau pukul 1, itu lebih utama dibandingkan kita membaca fi awalil laili pada permulaan malam. Bila permulaan malam, ya umpama maghrib ini permulaan malam. Alasannya kenapa? Sebab membaca Al-Quran kita di pertengahan malam itu boleh menjadikan hadir hati kita, khusyuk hati kita di dalam membaca Al-Quran, tidak terganggu dengan suasana-suasana yang lain. Pukul 12, pukul 1 tak ada orang yang kacau kita baca Al-Quran khusyuk. Tetapi bila awal-awal malam semacam ini kita disibukkan dengan suara handphonenya, disibukkan dengan panggilan WhatsAppnya dan seterusnya, menjadikan Al-Quran kita atau bacaan kita tidak boleh kita tadabbur atau berangan-angan kepadanya. Jadi sunnah kita membaca Al-Quran itu tadabbur. Tadabbur itu mengangan-angan maknanya. Mengangan-angan maknanya. Apa maknanya mengangan-angan maknanya? Apa yang kita baca kita resapi maknanya. Dan kita boleh meresapi makna daripada Al-Quran itu apabila lingkungan sekitar kita ini mendukungnya, tidak ramai, kita boleh berangan-angan maknanya. Tapi bila lingkungan sekitar kita ramai atau tidak ramai, tapi ada handphonenya, sebentar-sebentar baca Al-Quran, tengok handphone, baca Al-Quran, tengok handphone, yang demikian ini hukumnya makruh, hukumnya sangat dibenci oleh para ulama. Sangat dibenci oleh para ulama. Kenapa? Sebab boleh mensilapkan di dalam bacaannya. Tengah-tengah baca, kemudian tengok handphone, lalu tengok Al-Quran, sampai mana tadi saya baca. Nah ini boleh mensilapkan. Termasuk Imam An-Nawawi itu memberikan contoh, membaca Al-Quran dengan berjalan itu boleh apa tidak? Membaca Al-Quran sambil berjalan. Umpamanya kita itu hafal Al-Quran, umpamanya kita hafal Al-Quran, atau semisal tidak hafal Al-Quran lah, semisal baca sambil jalan di tepi jalan kayak gitu. Seumpamanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa Imam An-Nawawi itu menjelaskan apa hukumnya orang membaca Al-Quran sambil berjalan itu apa? Beliau mengatakan begini: apabila tidak ada perkara yang boleh mengganggunya, sehingga menjadikan apabila tidak ada perkara yang boleh mengganggunya, menjadikan dia itu boleh baca Al-Quran secara terus, maka hukumnya tidak mengapa. Tapi kalau ada perkara yang boleh mengganggunya sehingga nanti akan terjadi satu kesilapan, maka hukumnya adalah makruh, sekalipun itu adalah berupa ucapan salam. Contohnya begini, kita baca Al-Quran sambil berjalan, lalu biasa di tepi jalan itu kita jumpa dengan kawan kita atau saudara kita atau jiran kita, lalu jiran kita ini mengucapkan kalimat Assalamualaikum, lalu kita menjawab Waalaikumsalam semisal. Di tengah-tengah membaca Al-Quran kita menjawab Waalaikumsalam, lalu kita tak ingat tadi saya baca sampai mana. Nah ini, yang demikian ini hukumnya makruh. Apalagi baca Al-Quran tengah jalan jumpa dengan kawan, lalu bual-bual, lalu lanjut baca, mana tadi yang saya baca. Nah apalagi yang demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wal qira'atu bainal maghribi wal isya'i mahbubatun. Membaca Al-Quran selepas maghrib dan isya itu mahbubah. Mahbubah itu artinya disukai. Jadi ya nggak apa-apa membaca Al-Quran antara maghrib dengan isya itu mahbubah. Sambil menunggu sholat isya umpamanya, kita duduk di masjid, kebetulan tidak ada kuliah umpama demikian, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak mengapa. Kenapa? Sebab ada satu kalimat, ada satu keterangan bahwa membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan dengan tasbihnya, lebih utama dibandingkan dengan tahlilnya dan umpama zikir yang lain. Jadi membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan dengan tasbihnya, tahlilnya, tahmidnya, dan umpama zikir-zikir yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan berarti kemudian kita tidak berzikir lalu baca Al-Quran saja, bukan semacam itu. Sebab ada orang yang demikian itu ada.
Sampai sekarang itu saya masih jumpa lagi orang itu. Jadi kalau selepas maghrib, di saat jamaahnya, di saat selepas maghrib, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang lain zikir, orang ini ke belakang ambil Al-Quran, baca sampai isya. Alasnya kenapa? Tadi itu baca Al-Quran lebih utama dibandingkan dengan zikir. Itu maksudnya bukan semacam itu maksudnya. Lalu macam mana maksudnya? Maksudnya itu seumpamanya ada waktu yang kita sempat baca Al-Quran, bacalah Al-Quran, jangan hanya digunakan untuk berzikir sahaja. Begitu loh maksudnya. Bukan diganti zikir, semua dihapuskan, diganti dengan baca Al-Quran. Tidak, ini pengertian yang salah ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa ammal qira'atu fin nahari. Adapun membaca Al-Quran pada waktu siang hari, fa afdaluha, siang hari ini dimulai bila? Siang hari ini dimulai selepas subuh. Itu sudah dinamakan siang hari. Kalau awal malam hari itu dimulai dengan maghrib, itu mulai malam hari. Wa ammal qira'atu fin nahari, adapun membaca Al-Quran pada waktu siang hari, fa afdaluha, adapun utamanya adalah ba'da sholati subhi, selepas ibadah sholat subuh baca Al-Quran. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wala karahata fil qiraati fi waqtin minal awqati li ma'nan fihi. Tidak dimakruhkan membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu karena ada faedah di dalamnya. Jadi enggak ada makruh membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu, tidak ada, karena ada faedah di dalamnya. Meskipun ada satu riwayat, yang riwayat ini diriwayatkan daripada Imam Ibnu Abi Daud, daripada Mu'an bin Rifa'ah, an masyayikhi, daripada guru-gurunya, yang mana beliau mengatakan annahum karihu al-qira'ata ba'dal ashri wa qalu huwa dirasatu yahudin. Mereka, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Abi Dawud dan Mu'an bin Rifa'ah mengatakan bahwa hukumnya makruh membaca Al-Quran selepas sholat asar. Itu hukumnya makruh. Meskipun ada kalimat ini, nah ini belum selesai Ustaz jelaskan, jangan dipotong. Makruh kata mereka siapa? Riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dan Mu'an bin Rifa'ah daripada guru-gurunya, membaca Al-Quran selepas asar itu hukumnya makruh. Alasannya kenapa hukumnya makruh? Huwa dirasatu yahudin, karena selepas asar itu adalah waktu di mana orang Yahudi belajar, supaya tidak serupa dengan orang Yahudi. Ya, dulu orang Islam dengan orang Yahudi berkumpul menjadi satu. Supaya tidak sama dengan orang Yahudi, maka jangan baca Al-Quran pada waktu selepas asar, karena itu waktunya orang Yahudi belajar. Tapi di negara kita ini sekarang sudah tidak ada yang demikian. Maka tidak ada yang mengatakan serupa-serupa, tidak ada. Jangankan serupa-serupa, kita saja yang orang Islam malah jarang baca Al-Quran kayak gitu. Maka tidak mengapa. Lalu Imam An-Nawawi menanggapi riwayat ini, fa ghairu maqbulin. Riwayat ini tidak boleh diterima. Kenapa? Wala aslalahu, karena tidak ada dalil yang sharih yang mengatakan demikian. Hanya riwayat-riwayat belakang. Nah, kalau tempat kita nak baca bila-bila masa ya nggak ada tasyabuh, nggak ada serupa dengan siapa-siapa, nggak ada serupa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu para ulama itu ya, masya Allah luar biasa. Dulu para ulama itu, kalau kebiasaan itu dikerjakan oleh orang yang bukan Islam, itu orang Islam jangan mengerjakannya, sebab nanti takut kita akan diserupakan oleh golongan mereka. Itu ada seumpama beduk, tahu beduk ya? Apa namanya? Beduk itu. Di sini ada beduknya Majid? Enggak ada ya? Enggak ada. Memang dari dulu-dulu memang tidak ada. Ada ya, tapi sekarang nggak ada. Payah Ustaz beduk. Di tempat saya itu ada perbedaan di Indonesia lah. Di Indonesia itu ada perbedaan. Kalau ada beduk itu biasanya masjid mukim. Nah, kalau tidak ada beduk itu namanya surau. Nah, itu perbedaan.
Beduk ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, beduk itu biasanya sekali dengan yang namanya kentungan. Cara menabuh beduk, di sini ada yang biasa menabuh beduk dulu. Menabuh beduk itu kalau semisal pada hari Jumat, kalau hari-hari yang lain beduk itu ditabuh ketika masuk waktu sholat. Tapi kalau hari Jumat beduk itu ditabuh itu sebelum masuk waktu sholat Jumat. Dan suara beduk antara sebelum masuk sholat Jumat dengan ketika sudah masuk sholat Jumat itu suaranya berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahukan orang ramai, oh ini hari Jumat, mengingatkan sholat Jumat, oh ini hari Jumat. Suara beduknya masih semacam itu menandakan supaya siap-siap untuk pergi ke masjid. Suara beduknya itu begini. Kalau sebelum masuk sholat Jumat itu suara beduknya begini. Dung dung dung, itu 3 kali. Dung 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 dung. Dah. Tidak perlu dengan tek-tek, tidak. Nanti setiap 10 menit sekali itu nanti akan ditabuh beduk itu. Nah, kalau sudah masuk waktu sholat Jumatnya, sudah masuk waktunya, itu akan ditabuh lagi. Itu suaranya berbeda dengan sebelum masuk. Suaranya bagaimana? Dung 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 dung. Pelan-pelan terus keras, dung 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 dung. Lalu kentungan tadi itu kentungan tadi itu dikentung 3 kali, tek tek tek, dung dung dung. Oh, berarti itu sudah masuk waktu sholat Jumat. Nah ini nggak perasan ya kita ya. Nggak perasan. Nah ini dulu perihal tentang beduk dan kentungan ini, ada ulama di Indonesia itu, ada ulama yang mengharamkan. Kenapa? Sebab beduk itu menyerupai daripada kelompok orang Yahudi dan Nasrani. Kalau beduk itu orang Yahudi, kalau kentungan itu orang Nasrani atau sebaliknya. Sehingga diharamkan, tasyabuh, menyerupai. Nah sekarang di negara kita ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada Nasrani, dan kita tidak menjumpa orang Yahudi dan orang Nasrani ritual ibadahnya dengan menggunakan perkara tadi. Yang ada apa? Beduk dan kentungan itu biasanya digunakan di sawah untuk mengusir burung. Jadi serupanya bukan serupa dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, tetapi serupa dengan orang mengusir burung di sawah ketika hendak memanen padi. Makanya nggak mengapa. Ada yang punya sawah, ada yang punya sawah, nggak punya. Wah ini gimana Ustaz ceritanya? Ini nggak usah cerita lah. Jadi di kampung-kampung itu kalau di sawah ketika hendak panen padi itu biasanya orang-orang yang punya sawah itu ya bawa kentungan, tok 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 tok. Nah, supaya apa? Supaya burungnya itu tidak makan padi. Nah itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini cerita sikit buat pengalaman saja. Suatu hari ulama yang mengharamkan kentungan dan beduk itu namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi atau NGO Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia yang punya jamaah 90 juta jamaahnya. Boleh tengok di dalam YouTube. Kiai Haji Hashim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, itu mengharamkan beduk dan kentungan. Kiai Haji Hashim Asy'ari mempunyai seorang kawan, yang mana kawannya ini sama-sama orang hebat ulama, tetapi kawannya ini berselisih pendapat. Tadi Hashim Asy'ari mengatakan hukumnya haram, kalau kawannya mengatakan oh tidak mengapa, katanya. Suatu hari Hashim Asy'ari ini berziarah ke pondok kawannya ini. Nah pondok kawannya ini kebetulan ada masjid, yang di masjid itu ada kentongan dan beduknya. Untuk menghormati Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, kawan daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari ini memerintahkan kepada pelajarnya, tolong beduk yang ada di masjid itu simpan, kentongan yang ada di masjid itu simpan, sebab kita nak kedatangan seorang ulama yang ulama itu mengharamkan beduk dan kentongan. Itu disimpan. Ketika disimpan ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari ini datang. Tengok, oh di masjid tidak ada kentongan,
di masjid tidak ada beduk. Bermana kawan saya ini mensokong pendapat saya. Ketika duduk-duduk, pelajarnya ini datang kepada yang memerintahkan untuk untuk menyimpan kentongan dan beduk. Apa dia kata? Tok guru, kentongan dan beduk sudah saya simpan, katanya. akhirnya marah-marah akhirnya nih. Lucu ya, cerita ulama dulu itu ya, lucu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wala karahata fil qanat. Jadi membaca Al-Quran selepas sholat asar yang mengatakan hukumnya makruh itu karena menyerupakan dengan belajarnya orang Yahudi. Imam An-Nawawi mengatakan yang mengatakan demikian fa ghairu maqbulin, tak boleh diterima karena tidak ada dasar yang sharih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Fasal menjelaskan perihal tentang adab mengkhatamkan Al-Quran dan perkara-perkara yang berhubungan dengan khatam Al-Quran. Jadi bila sih kita ini molek untuk khatam Al-Quran, bila apakah asalkan khatam saja selesai dah Ustaz? Oh tidak, ternyata ada waktu-waktu yang disunahkan di mana kita mengkhatamkan Al-Quran. Sebelum kita membahas perihal tentang khatam Al-Quran, kira-kira kita ini berapa setiap 1 tahun sekali, kira-kira berapa khatam Al-Quran? Nanti Ustadz bahas khatam Al-Quran, ternyata nggak ada yang khatam Al-Quran, kan sia-sia belaka saya menerangkannya. Jadi perhatikan molek-molek para jamaah. Ada satu riwayat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini pernah menghadap kepada baginda Nabi lalu bertanya, wahai baginda Nabi, ya Rasulullah, kam akhtimul Quran? Ya Rasulullah, fi kam akhtimul Quran? Wahai baginda Nabi, dalam jarak berapa hari saya ini kena khatam Al-Quran? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikhtimhu fi kulli syahrin. Khatamkan Al-Quran itu pada setiap 1 bulan sekali, kata baginda Nabi. Boleh? Angkat tangan Ustaz, ampun. 1 tahun sekali dah kita pun juga ampun Ustaz. Lalu Abdullah bin Umar ini mengatakan di hadapan baginda Nabi, kalau hanya 1 bulan sekali wahai baginda Nabi, saya masih sangat sanggup. Lalu baginda Nabi menjawab, kalau engkau masih sangat sanggup, maka khatamkan Al-Quran setiap 25 hari sekali. Saya masih sangat sanggup, kata Abdullah bin Umar. Khatamkan Al-Quran setiap 20 hari sekali, masih sangat sanggup. 15 hari sekali, masih sangat sanggup. 10 hari sekali, masih sangat sanggup. Khatamkan Al-Quran setiap 5 hari sekali, masih sangat sanggup wahai baginda Nabi. Begitulah kata Abdullah bin Umar. Tapi baginda Nabi fala rakhasali, ternyata baginda Nabi diam, tidak memberikan jawaban kembali. Maknanya bagaimana? Semampu-mampunya kita boleh baca Al-Quran, semisal jangan sampai kurang daripada 5 hari kita boleh mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Bukan tidak molek saja, silakan, tidak mengapa tiap-tiap hari khatam Al-Quran. Tetapi ditakutkan baginda Nabi tahu manusia itu pertama punya kesibukan, yang kedua manusia itu mudah mempunyai sifat bosan. Takut-takut nanti 2 hari khatam sekali, selepas itu 2 tahun tak lagi baca Al-Quran karena bosan, dah banyak saya baca Al-Quran. Ini Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira kita boleh yang mana? 1 bulan sekali, 25 hari sekali? Oh tak mampu Ustaz, tidak mengapa, saya bela, ada riwayat yang lain. Ustaz membela yang lemah. Jadi jangan khawatir. Lalu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan begini. Qala Abu Lais fil Bustan. Ada seorang ulama yang bernama Abu Lais. Di dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan yang baghi lil qari'i ay yakhtimal Qur'ana fis sanati marrataini. Molek bagi orang yang membaca Al-Quran itu mengkhatamkan Al-Quran 1 tahun itu 2 kali. Berapa? 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali.
Illam yaqdir ala ziyadati, apabila kita tidak mampu melebihi daripada 2 kali, sudah cukupkan 1 tahun 2 kali. Kemudian waqala Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, man qara'al Qur'ana fi kulli sanatin marrataini faqad ada haqquhu. Sesiapa yang membaca Al-Quran dan dia boleh mengkhatamkan 1 tahun 2 kali, maka sungguh dia telah mencukupi haknya atas Al-Quran. Kita itu punya hak terhadap Al-Quran. Apa hak kita terhadap Al-Quran? Membacanya, bukan untuk menyimpannya. Sekarang orang ramai-ramai menyimpan Al-Quran tetapi tidak membacanya. Salah yang demikian ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, coba kita nanti di alam kubur itu kan salah satu pertanyaan yang akan ditanya kepada kita itu apa? Yang akan ditanya adalah ma kita buka, apa kitabmu? Lalu kemudian kita jawab, ma kita buka, kata malaikat Munkar dan Nakir. Lalu kita jawab, Al-Qur'anu kitabi, Al-Quran adalah kitabku. Malaikat kira-kira mungkin tidak percaya, apa Al-Quran katanya kitabmu, tapi selama di dunia tidak pernah kau baca. Malaikat tidak percaya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita punya hak terhadap Al-Quran. Apa hak kita? Adalah membacanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, waqala Ahmad, sementara pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambali atau Imam Hambali, beliau mengatakan bahwa yukrahu ta'khiru khatmatin aksara min arba'ina yauman bila udhrin. Makruh hukumnya, makruh itu artinya tidak molek. Makruh atau dibenci. Makruh hukumnya mengkhatamkan Al-Quran melebihi daripada 40 hari apabila tidak ada uzur baginya. Nah ini, kita ini tidak ada punya banyak masa untuk baca Al-Quran, tetapi lebih daripada 40 hari kemudian kita baru khatam Al-Quran. Ini kata Imam Hambali hukumnya apa? Makruh. Nah ini, ya sudah, kita pilih yang mana? Ya sudah, pilih yang tadi itu, 1 tahun khatam 2 kali. Sanggup kira-kira? Tak sanggup. Kalau tak sanggup, Ustadz masih bela lagi. Tadi kan tiap 1 bulan tak boleh, Ustadz bilang 1 tahun 2 kali. Nah sekarang kalau semisal tak sanggup, macam mana Ustadz? 1 tahun 2 kali tak sanggup, macam mana? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada keterangan lanjutan di dalam kitab I'anatul Talibin, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Apa keterangannya? Perhatikan molek-molek. Tapi yang Ustadz bela ini tidak semua orang. Jadi keterangannya begini, Ustadz tidak membaca Arabnya, Ustadz baca terjemahannya saja lah. Arabnya ini panjang. Pendapat yang dipilih adalah bahwa anjuran mengkhatamkan Al-Quran setiap satu orang dengan orang yang lain itu relatif berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang yang lain dalam mengkhatamkan Al-Quran itu berbeda-beda. Seseorang yang dapat tercerahkan dengan pemikiran mendalamnya wujud kelembutan dan kemaarifatan Al-Quran, maka ia hendaknya mencukupkan dengan kadar yang sekiranya hasil kesempurnaan dalam memahami apa yang ia baca. Maknanya bagaimana? Maknanya begini, ada orang yang boleh baca Al-Quran, kemudian dia ini boleh mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga dia mendalami, bukan hanya sekedar membacanya saja, tetapi memahami apa maksud yang dia baca. Bermakna bagaimana? Bermakna kalau orang demikian itu khatamnya tentu akan lambat. Faham ya? Yang demikian ini malah justru lebih utama. Khatam Al-Quran lambat, tetapi apa? Dia memikirkan atau memahami ayat per ayat, apa maksud daripada ayat ini. Maka yang demikian ini tidak mengapa. Jadi kalau jamaah Ustadz, saya ini tidak sanggup Ustadz mengkhatamkan Al-Quran 1 tahun 2 kali, tidak mengapa, asalkan kita belajar apa? Tafsir ayat Al-Quran. Memahami ayat-ayatnya, difahami. Ustadz ini mengajar salah satunya kitab yang Ustadz ajar ini, kitab Tafsir Jalalain.
Kitab tafsir Jalalain ini ya mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu biasanya Ustadz baca kalau di Indonesia itu 2 tahun baru khotam sekali kitab tafsir Jalalain itu. Nah, kebetulan saya di sini diminta untuk mengajar kitab tersebut. Ini sudah 3 tahun lebih tak khotam-khotam di sini ini. Tak khotam-khotam. Karena ada kultur perbedaan. Apa perbedaan? Kalau di tempat saya dulu mengajar itu 1 tahun itu hanya pelajar itu hanya cuti 2 kali saja. Jadi 1 tahun pelajar hanya cuti 2 kali. Sementara di sini bukan 2 kali, tetapi tiap-tiap bulan ada cuti. Nah ini. Jadi itu yang agak lambat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, tadi orang yang boleh memikirkan ayat per ayat, meskipun lambat khotamnya tidak mengapa. Kemudian yang kedua, perihal yang kedua adalah orang yang tersibukkan dengan menyebarkan ilmu agama, maka hendaklah dia mencukupkan membaca Al-Quran. Jangan sampai membaca Al-Qurannya itu melalaikan dia atau melupakan dia untuk atau mengganggu dia dalam menyebarkan ilmu agama. Contohnya macam mana? Kita punya tok guru umpamanya. Tok guru tak nampak mana baca Al-Quran. Tak mengapa. Kenapa? Sebab tok guru ini disibukkan dengan menyebarkan ilmu agama, disibukkan dengan mengajarnya, disibukkan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan ilmu agama. Jangan memprotesnya. Boleh kita akan memprotesnya kalau kita sama-sama umpama tok guru. Maka tak boleh ya kita memprotesnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah kan biasa begini. Ya saya ini ya mengamati sekali. Dulu ketika saya belajar itu ya seringkali tok guru, jangan lupa malam ini kita sholat tahajud misal. Jangan lupa malam ini kita qiyamul lail. Ketika pelajar qiyamul lail tak nampak juga tok guru kemana. Ya ada sebagian pelajar yang tidak memahami. Wah, apa tok guru ini hanya boleh beri nasihat tapi tak boleh melakukan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tak boleh demikian. Kenapa? Mungkin tok guru itu punya kewajiban yang lebih jauh lebih utama daripada qiyamul lail. Berupa apa? Mungkin tok guru selepas subuh dia aja mengajar ilmu, menuntut ilmu, mengajar ilmu itu jauh lebih utama dibandingkan dengan melaksanakan ibadah qiyamul lailnya. Jadi kita nggak boleh punya perasaan yang demikian. Oh, tok guru selepas subuh itu ada mengajar sampai pukul 9. Takut-takut kalau tok guru bangun laksanakan qiyamul lail, mungkin nanti mengajarnya akan lambat atau terganggu karena mengantuk dan seterusnya. Nah ini. Maka kalau semisal kita disuruh tok guru suruh ini lalu tok guru ternyata tidak melakukan, jangan suudzon. Ini jangan suudzon. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, perihal tentang membaca Al-Quran. Bagi orang yang tersibukkan dengan memutuskan putusan-putusan hukum di antara orang muslim, atau disibukkan dengan urusan-urusan agama, maka baginya tercukupkan dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk memperbanyak baca Al-Quran, tetapi kesibukannya yang berhubungan dengan orang muslim yang ramai itu terganggu. Ini yang ketiga. Nah, kalau sekira kita nak lambat khotam Al-Quran, maka jadilah di antara yang ketiga ini. Siapa? Yang pertama, orang yang mengamati atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, siapa? Orang yang tersibukkan dengan menyebarkan ilmu agama. Yang ketiga, orang yang disibukkan dengan urusan-urusan atau menghukumi orang-orang muslim. Umpama maik, nah ini masuk dalam kategori yang ketiga, urusan-urusan orang-orang muslim. Nah, kalau semisal kita nak lambat khotam Al-Quran, jadilah di antara yang ketiga ini. Kira-kira mampu apa tidak? Kalau tidak, Ustadz saya tak boleh di antara yang ketiga itu. Kalau semacam itu, setiap tahun khotam berapa? 2 kali. Nah ini masih nak perlu dibela juga. Sudahlah, cukuplah.
Nanti malah dibela malah tak baca Al-Quran sama sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, qad taqaddama annal khatma lil qari'i wahdahu yustahabu ayyakuna fi sholati. Mana tadi itu? Perihal tentang khatam Al-Quran para jamaah, kenapa sih penting khatam Al-Quran? Itu ada satu hadis yang mengatakan begini: idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi situna alfi malakin. Apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran itu bermakna kita membaca daripada mula sambung lagi sampai terakhir, itu namanya mengkhatamkan Al-Quran. Tapi kalau kita baca di permulaan, lalu kita baca di tengahnya, lalu kita baca di akhirnya, namanya bukan khatam Al-Quran, itu namanya apa? Rasuah itu namanya. Korupsi bacaan itu namanya. Itu perihal tentang membaca Al-Quran itu begini. Itu sampai detail Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu mengatakan begini: orang disuruh membaca Al-Quran lalu dia diupah. Umpamanya kan ada ya orang diminta untuk baca Al-Quran 1 juzuk 15 orang, 2 juzuk 15 orang. Biasanya kan kita punya adat demikian ya, 15 orang baca 2 juzuk, kemudian orang yang tuan rumah ini akan memberikan upah. Itu Imam An-Nawawi menjelaskan begini: apabila membacanya itu kurang 1 huruf saja, kurang 1 huruf, apalagi sampai loncat 1 ayat semisal, kurang 1 huruf kita tidak membacanya, maka kita tidak berhak untuk menerima daripada upah tersebut. Itu sampai segitunya. Ya Allah ya Karim. Nah itu yang biasa-biasa baca Al-Quran, kalau diupah ya harus tartil, harus betul-betul lengkap hurufnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, idza khatamal abdu al-Qur'ana, apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran atau khatam Al-Quran, shalla alaihi inda khatmihi, maka berdoalah berdoalah tatkala khatamnya. Siapa? Situna alfi malakin, 60.000 malaikat. Bila kita khatam Al-Quran, maka di saat khatam itu shalla alaihi situna alfa malakin, berdoalah berapa? 60.000 malaikat. Ya Allah ya Karim. Nah kalau yang mendoakan saya, umpamanya ada orang khatam Al-Quran lalu saya doa misal, mungkin doanya tidak mustajabah, sebab kita ini manusia yang mudah-mudah untuk berbuat maksiat. Kita bukan orang maksud, bukan makhluk yang terjaga daripada sifat maksiat, daripada perbuatan maksiat. Tapi kalau malaikat, makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat, doa, niscaya doanya akan mustajabah. Subhanallah. Dulu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kampung saya, ya mungkin ini boleh menjadi iktibar, saya cerita semoga ini boleh menjadi motivasi kita. Atau orang-orang dulu lah, ketika anaknya itu khatam Al-Quran, orang tua itu akan membuat majelis khatam Al-Quran untuk anak-anaknya. Bahkan majelis itu lebih meriah dibandingkan dengan hari jadi. Lebih meriah dibandingkan dengan hari jadi. Bahkan orang-orang tua-tua dulu itu sampai tak ingat anaknya ini hari jadinya bila, itu banyak yang tak ingat. Justru ingat anaknya ini sekarang sudah baca Al-Quran dapat 25 juzuk. Oh sebentar lagi berarti ada majelis khatam Al-Quran. Yang diingat-ingat majelis khatam Al-Quran. Itu ada satu adat yang sampai sekarang meriahnya, ramainya majelis khatam Al-Quran itu lebih meriah dibandingkan dengan majelis hari jadi. Sampai sekarang masih ada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Ada satu riwayat, yang riwayat ini menjelaskan perihal tentang majelis khatam Al-Quran. Di dalam kitab Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara al-huyyadha bil khuruji yaumal aid. Baginda Nabi itu memerintahkan kepada perempuan-perempuan, sekalipun perempuan itu dalam keadaan berhaid, dalam keadaan berhalangan,
Memerintahkan apa? Bil khuruji, untuk keluar yaumal aid, pada hari di mana hari itu penuh dengan sukacita atau kebahagiaan. Maknanya termasuk tadi itu, orang khatam Al-Quran lalu dibuat majlis, maka hadirlah di majlis tersebut meskipun perempuan-perempuan itu tengah dalam keadaan berhalangan. Ini menjelaskan tentang kesunahan kita menghadiri majlis-majlis khatam Al-Quran. Majlis khatam Al-Quran atau hadir di dalam majlis khatam Al-Quran itu adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sunnah yang sangat-sangat disunahkan. Bahkan boleh dikata sunnah yang mendekati daripada perkara wajib. Jadi kalau kita ada majlis khatam Al-Quran, hadir. Kenapa? Sebab sunnah muakkad, karena ada dasar, karena ada hadis bahwa baginda Nabi memerintahkan kepada perempuan-perempuan meskipun perempuan itu tengah dalam keadaan berhalangan untuk keluar merayakan hari di mana pada hari itu ada kebahagiaan. Fayashhadna al-ghaira, mereka perempuan itu melihat kebaikan, menyaksikan kebaikan. Kalau majelis khatam Al-Quran itu biasanya diisi dengan apa? Diisi dengan bersolawat mungkin, diisi dengan dengan doa-doa mungkin. Tidak ada diisi dengan majelis khatam Al-Quran diisi dengan konser, tidak ada. Tapi kalau hari jadi mungkin ada konsernya, mungkin ada musiknya, mungkin. Maka menyaksikan kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan menghadiri majlis-majlis khatam Al-Quran tadi itu sekaligus menjadi dakwah, mengajak kebaikan lil muslimin, terhadap orang-orang muslim yang lain. Kita punya anak kita khatam Al-Quran, kita buat majlis khatam Al-Quran, jemput kawan-kawannya hadir di rumah kita. Sebab anak kita khatam Al-Quran, jemput, kemudian kita buat makanan atau minuman, sehingga apa? Akan menjadikan kanak-kanak yang lain termotivasi macam mana? Saya pun juga kena khatam Al-Quran, supaya saya dibuat majelis yang serupa oleh orang tua saya. Begitulah. Kira-kira ada adat-adat yang demikian. Tolonglah, gak apa-apa. Kita janjikan, nak, bila kau khatam Al-Quran, ayah akan buatkan majelis, jemput kawan-kawanmu datang ke rumah. Boleh. Jangan hanya buat majelis hari jadi saja. Kenapa? Tadi itu ada dasarnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyada bil khuruji yaumal aid fayashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jom. Akhir-akhir ini Ustaz ternampak untuk kanak-kanak itu mulai slow di dalam baca Al-Quran. Slow, kurang diperhatikan di dalam membaca Al-Qurannya. Apalagi sebentar lagi para jamaah akan ada masa cuti panjang. Jangan kanak-kanak kita dibiarkan kat rumah bermain handphone, jalan ke sana kemari, tak ada unfaidah, tak ada faidah pun. Maka kalau boleh saya istiharkan kepada para jamaah yang punya kanak-kanak ketika masa cuti, kalau ada masjid-masjid buat program umpama camp, hantarkan anak kita ke camp-camp tersebut. Masjid ini biasa buat semacam itu tak aja? Buat ya. Kalau buat alhamdulillah, kalau belum buat boleh buat untuk anak-anak yang ada di kampung ini. Kalaupun semisal tidak ada di masjid, boleh hantarkan ke pondok-pondok yang mana pondok tersebut buat camp. Insyaallah tarikh 20 bulan Januari ini di pondok tempat Ustaz mengajar itu akan dibuat camp selama 2 minggu. Silahkan mungkin para jamaah yang punya kanak-kanak atau cucu-cucu boleh dihantarkan ke pondok tempat Ustaz mengajar. Setiap tahun, bukan setiap tahun, setahun itu 2 atau 3 kali. Setiap ada cuti kita buat camp. Alhamdulillah setiap camp itu tidak kurang daripada 100 kanak-kanak yang hadir. Ada daripada Kedah, bahkan ada yang daripada Johor, ada. Subhanallah, silahkan kalau nak dihantar. Al-afu minkum, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang insyaallah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.